Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Masih puasa kan? Masih Bu. Iya, hari ini kita belajar materi IPA ya untuk melanjutkan pertemuan yang kemarin. Hari ini Bu Guru punya peta konsep yang akan memudahkan kita dalam proses belajar mengajar nanti ya. Di sini Bu Guru juga sudah menyiapkan gambar-gambar yang berhubungan dengan materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Yang pertama, Bu Guru akan menjelaskan tentang peta konsep yang sudah Bu Guru buat, yang punya 6 sub pokok bahasan. Yang pertama dari pengertian fotosintesis dulu. Yang kedua, bahan-bahan fotosintesisnya apa. Yang ketiga, apa sajakah hasil fotosintesis itu. Yang keempat, proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau itu seperti apa. Yang kelima, tempat penyimpanan cadangan makanan pada tumbuhan hijau itu apa saja, dan contoh-contoh tumbuhan yang menyimpan cadangan makanannya. Nah, di sini anak-anak yang pertama Bu Guru akan menjelaskan tentang pengertian fotosintesis dulu. Siapa yang tahu fotosintesis itu apa? Belum tahu? Belum. Iya, kalau gitu saya akan menjelaskan. Fotosintesis ini berhubungan dengan tumbuhan, yaitu proses pembuatan makanan yang menghasilkan oksigen juga makanan melalui proses biokimia ya. Jadi kalau kita mau tahu tentang bahan-bahan fotosintesis, harus ini dulu, harus mengetahui gambar yang ada di sini, berarti berhubungan sama proses pembuatan makanannya ya. Bahan-bahan yang dibutuhkan, yang pertama adalah karbon dioksida, yang kedua adalah air, dan yang terakhir ini gambarnya apa? Matahari. Iya, pinter, matahari ya. Itu semua yang sudah Bu Guru sebutkan adalah bahan-bahan dari fotosintesis. Nah, yang ketiga adalah hasil fotosintesis. Apa saja hasil fotosintesis itu? Secara tidak langsung tadi Bu Guru sudah menjelaskan pada pengertian fotosintesis, yaitu menghasilkan apa tadi? Makanan dan juga oksigen. Pinter. Di sini ada proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau ya. Nah, ini Bu Guru sudah menyediakan gambar Mas yang ada di papan tulis ya. Di sini ada yang pertama, air yang ada di dalam tanah diserap oleh akar, nanti dialirkan ke pembuluh tumbuhan, ke daun. Setelah itu nanti karbon dioksida yang ada di udara diserap melalui mulut daun. Setelah itu akan menghasilkan proses fotosintesis tadi yang akan menghasilkan oksigen dan juga makanan melalui bantuan cahaya matahari. Dan yang topik kelima yaitu tempat penyimpanan cadangan makanan pada tumbuhan hijau, yaitu sudah Bu Guru gambarkan di sini juga. Pencadangan makanan bisa melalui daun, buahnya, akar, batang, dan juga bijinya. Ya Mas ya. Di sini berarti ada 5 tempat menyimpan cadangan makanan. Seperti kita, manusia menyimpan cadangan makanannya dalam bentuk energi supaya bisa menghasilkan apa? Menghasilkan kegiatan-kegiatan yang biasanya kita lakukan, yaitu dari energi yang berasal dari makanan. Nah, di sini Bu Guru juga sudah menyebutkan tentang apa? Contoh-contoh yang sudah Bu Guru gambarkan di sini agar lebih mudah nanti sampean memahami di rumah ya. Yang pertama yaitu buah apa ini? Apel. Apel. Yang kedua? Alpukat.
Alpukat. Iya, apel dan alpukat ini adalah salah satu contoh dari pencadangan makanan di buah. Yang kedua, gambarnya apa ini, Nak? Wortel. Wortel, Kentang. kentang. Singkong. Bagus. Lah, ketiga contoh tumbuhan ini adalah tempat menyimpan cadangannya di apa? Pai. Di akar. Kalau yang ini apa? Kangkung. Kangkung. Yang ini? Bayam. Bayam. Kangkung dan bayam ini adalah salah satu contoh yang sering kamu temui ketika kamu ikut ibumu ke pasar. Kangkung sama bayam ini ya. Ini adalah salah satu contoh tempat menyimpan cadangan makanan pada daun. Pinter. Yang keempat ada kacang hijau, kacang tanah, kacang panjang. Ketiga contoh tumbuhan ini juga menyimpan cadangan makanannya di biji. Dan yang terakhir, mungkin kamu sering temui dan pernah kamu makan tebu. Tebu ini adalah salah satu contoh tumbuhan yang menyimpan cadangan makanannya di batang dan sagu. Dari penjelasannya Bu Guru tadi, mulai dari awal sampai akhir, apakah ada pertanyaan? Ada, Bu. Apa? Apakah fotosintesis hanya dapat dilakukan pada saat pagi hari atau siang hari? Pinter. Ya, fotosintesis itu tidak hanya dilakukan pada pagi hari atau siang hari saja, tapi fotosintesis juga bisa dilakukan pada malam hari dengan bantuan cahaya lampu. Jadi kesimpulannya fotosintesis bisa dilakukan kapan saja, baik pagi, siang, atau malam. Yang penting ada bantuan sinar, baik sinar matahari atau sinar lampu. Ada lagi pertanyaannya? Ada. Apakah yang dimaksud dengan klorofil? Oh, klorofil. Iya, klorofil ini adalah zat yang dimiliki oleh daun. Dalam arti zat hijau daun, makanya daun itu warnanya hijau. Yang B, stomata. Oh, stomata. Stomata ini tadi lupa Bu Guru nggak menyebutkan pengertiannya. Stomata itu adalah mulut daun. Jadi tidak hanya manusia saja, ya, yang punya mulut, daun pun juga punya mulut. Sudah jelas? Jelas. Ada pertanyaan lagi? Nah, Bu. Oke. Untuk tugas yang akan Bu Guru berikan kamu di rumah, yaitu kamu nanti silakan menggambar seperti ini, gambar proses fotosintesis ini dalam bentuk gambar dan juga deskripsinya, dikumpulkan minggu depan. Sebelum Bu Guru menutup pelajaran hari ini, Bu Guru akan menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari barusan ya. Nah, di sini ada pengertian fotosintesis. Proses pembuatan makanan yang menghasilkan apa tadi? Oksigen dan juga makanan melalui proses biokimia. Bahan-bahannya tadi apa yang digunakan? Ada karbon dioksida, air, dan juga matahari. Hasil fotosintesisnya tadi apa? Ada oksigen dan juga makanan. Untuk proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau tadi sudah Bu Guru jelaskan, mulai dari proses air yang ada di dalam tanah yang diserap oleh akar, kemudian dialirkan ke pembuluh tumbuhan di daun. Setelah itu karbon dioksida yang ada di udara diserap melalui stomata. Apa stomata itu tadi, Mas? Mulut daun. Oke, pinter ya. Melalui apa? Yang dibantu oleh matahari. Bagus. Nah, di sini ada tempat penyimpanan cadangan makanan ya. Ada daun, buah, akar, batang, dan juga biji. Pinter. Dan untuk yang terakhir adalah contoh tumbuhan yang menyimpan cadangan makanannya ya. Ada dalam bentuk apa ini? Buah,
apel, alpukat berarti menyimpannya di buah. Wortel, kentang, singkong berarti ada di akar. Kangkung sama bayam berarti ada di daun. Bagus. Kacang hijau, kacang tanah sama kacang panjang ada di mana? Ada di biji. Pinter. Yang terakhir adalah tebu dan sagu yang ada di batang. Dari yang sudah Bu Guru simpulkan tadi, apakah sudah jelas? Ada pertanyaan? Oke, alhamdulillah. Saya akhiri. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.